I'm looking for in the strong. 지금 뭐 크게 문제 없다고 생각합니다. 마틴하고도 Si negara rempong Vietnam kayaknya benar-benar nggak habis-habis buat menyoroti langkah Indonesia dari hari ke hari. Ya, kali ini keberadaan Sintayong yang masih di Indonesia membuat publik Vietnam begitu penasaran menilik sang juru taktik yang masih berada di tanah air. Meski statusnya sebagai pelatih tim nasional sudah dicopot oleh PSSI pada Senin 6 Januari lalu. Bukan masalah besar sebenarnya mau dimanapun Sintayong berada, itu merupakan urusan dari pelatih berusia 54 tahun itu. Namun hal itu tetap membuat publik Vietnam penasaran mengapa Sintayong tak segera kembali ke negara asalnya Korea Selatan usai dipecat. Nah, satu hal menarik turut disorot oleh media Vietnam The Tao 24/7 perihal alasan Sintayong yang masih tinggal di Indonesia membuat spekulasi liar merebak dan hal itu mengarah pada masalah yang belum diselesaikan oleh Federasi Indonesia terkait kompensasi. Bukan tanpa alasan, The Tao 24/7 VN mengutip pernyataan Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia Marshall Masita. Menurut Chief Financial Officer PSSI itu, pihaknya masih melakukan negosiasi dengan Sintayong perihal kompensasi yang belum disepakati. Hal itu dilontarkan oleh Marshall Masita dalam wawancara bersama salah satu media olahraga lokal tanah air beberapa waktu lalu, di mana menurutnya masih ada beberapa hal yang belum disepakati dengan Sintayong dan masih diupayakan segera selesai oleh PSSI. Tentu menyoroti ini, media Vietnam itu pun heran. Pasalnya sebelum ini Pak Erick Thohir menegaskan jika PSSI memastikan kompensasi Sintayong diberikan sesuai haknya meski tidak menyebut besaran secara pasti. Hal itu pun diungkapkan ketika hari di mana PSSI memecat Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Memang diketahui untuk saat ini Sintayong tengah menikmati masa-masa istirahatnya usai berpisah dengan skuad Garuda. Tapi usut punya usut menilik ini, Vietnam diam-diam ingin membajak jasa juru taktik asal Korea Selatan itu, yang mana dikabarkan namanya dikaitkan dengan salah satu tim asal Vietnam. Ya, dikabarkan bahwa banyak permintaan agar Hanoi FC mendatangkan ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Menurut mayoritas dari penggemar, Sin adalah salah satunya nama yang bisa mengangkat tim ibu kota Vietnam itu, mengingat untuk saat ini, The Purple tengah bertengger di peringkat ke-6 sementara Liga Vietnam. Ya, menurut data, Hanoi FC sudah memainkan 9 laga dan hanya mencatatkan 3 kemenangan, 5 hasil seri dan menelan 1 kekalahan. Dan dari 5 laga terakhir pun, Pham Tuan Hai dan kawan-kawan hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 4 pertandingan lain berakhir seri. Dan karena inilah Sintayong yang merupakan pelatih sukses di Timnas Indonesia dirasa bakal mampu mengangkat klub Vietnam ini untuk memuncaki papan atas klasemen. Akan tetapi meski begitu, media Vietnam tak yakin bahwa Hanoi FC mampu untuk mendatangkan pelatih sekaliber Sintayong, sebab klub tersebut harus merogoh kocek yang sangat dalam, di mana The Purple setidaknya harus menggaji Sintayong senilai 24 miliar rupiah per tahunnya. Ya, tapi menilik minat klub dari Vietnam itu, bila melihat ke belakang pun Sintayong pernah mengatakan bahwa dirinya menolak untuk melatih tim nasional lain di kawasan Asia Tenggara selain Indonesia. Ia menyampaikan itu dalam wawancara dengan media Korea Selatan Sport Kyunghyang pada 29 Januari 2024 silam. Kala itu pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku dirinya menerima tawaran melatih dari negara lain, namun dia menegaskan bahwa tawaran tersebut bukan datang dari negara-negara Asia Tenggara. Saya tidak seharusnya melatih tim Asia Tenggara lainnya, ujar Sintayong. Ya, di awal tahun 2024 lalu, pembicaraan kontrak baru Sintayong memang sangat menghangat. Setelah sukses membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mengantarkan timnas Indonesia U23 maju hingga babak semifinal Piala Asia U23 2024, kontrak Sintayong akhirnya diperpanjang hingga 2027 pada April 2024 lalu.
Namun sayangnya garis nasib berkata lain, di mana baru 8 bulan berjalan setelah tanda tangan kontrak baru, Sintayong resmi berpisah dengan timnas Indonesia, di mana Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan permasalahan strategi dan komunikasi jadi alasan pemecatan Sintayong. Ya, di luar dari itu, tim nasional Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bawah arahan pelatih Sintayong. Prestasi demi prestasi yang telah dibangun, tentu harapannya mampu diteruskan oleh sang suksesor Patrick Kluivert yang telah diperkenalkan publik pada 12 Januari lalu. Selain itu pun, sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda turut memberikan pandangannya mengenai perkembangan timnas Indonesia era ini. Dengan ada kagum, menurutnya timnas Indonesia kini menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia karena memiliki pemain yang berkualitas tinggi. Timnas Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, ujar Honda dikutip dari Taobao Van Hoek Ngetwatt. Lebih lanjut pun, ia mengatakan bahwa dengan mempertahankan performa positif ini, Indonesia berpotensi menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia. Dengan berada di posisi ketiga grup C dengan perolehan 6 poin di babak krusial ini, perubahan signifikan diyakini akan terjadi menilik ditunjuknya pelatih anyar tim Garuda untuk menggantikan Sintayong. Tentu dengan kehadiran Kluivert yang merupakan legenda sepak bola Belanda dan juga mantan pemain AC Milan diharapkan mampu membawa angin segar dan strategi baru bagi skuad Garuda. Ya, perkembangan sepak bola tanah air utamanya di tim nasional ini diakui mendapatkan atensi luar biasa dari masyarakat luas. Tak bisa dipungkiri bahwa peningkatan pesat yang dibuat Sintayong selaku juru taktik periode 2019 hingga 2025 mampu membuat tim Garuda kini diperhitungkan di kawasan Asia. Nah, meski keputusan PSSI mendepak Sintayong telah disahkan dan padahal Coach Shin diketahui baru saja mendirikan sekolah sepak bola di Indonesia, melalui unggahan di akun Instagram resmi, Sintayong Football Academy memberikan pernyataan resmi seiring pemecatan Coach Shin sebagai pelatih timnas Indonesia. Mengingat ada begitu banyak masyarakat tanah air yang bertanya mengenai masa depan dari sekolah bola milik Sintayong tersebut. Dalam unggahan itu, pihak akademi memastikan bahwa Sintayong Football Academy akan terus berjalan dan berjanji untuk mencetak bibit unggul yang memiliki fundamental kuat demi kemajuan sepak bola tanah air. Akademi ini memang didedikasikan untuk memajukan sepak bola usia muda di Indonesia dan dengan fokus pada menjembatani kesenjangan infrastruktur sepak bola, STY Academy membina talenta dari level grassroots hingga level elit sambil menanamkan budaya olahraga yang kuat dan mencetak bintang sepak bola masa depan.